Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang resmi 6 aturan baru pencairan bantuan PKH yang bisa menyebabkan jumlah bantuan yang diterima bertambah tiba-tiba dan berkurang secara mengejutkan, dan bahkan bisa menyebabkan saldo nol atau zong ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira 6 aturan baru ini apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang resmi 6 aturan baru pencairan bantuan PKH yang bisa menyebabkan jumlah bantuan yang diterima bertambah tiba-tiba dan berkurang secara mengejutkan, dan bahkan bisa menyebabkan saldo nol atau zong ya bantuannya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di sini saya sudah mencatat beberapa poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Oleh sebab itu saya mohon maaf sebelumnya agak sedikit membaca tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja aturan terbaru. Yang pertama terkait dengan pencairan bantuan PKH adalah terkait aturan untuk komponen lansia ya sahabat YouTube, yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH saat ini ya di tahun 2022 ini adalah yang usianya minimal 60 tahun ya sahabat YouTube. Dan dalam satu keluarga PKH hanya dibatasi maksimal 1 orang lansia saja yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Kita ketahui bersama bahwasanya bantuan PKH untuk komponen lansia jumlah bantuannya per 3 bulan sekali adalah Rp600.000 ya sahabat YouTube. Di sini ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, dalam satu kakak ada pasangan suami istri yang semuanya usianya 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Maka yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH hanya salah satunya saja ya sahabat YouTube. Kalau di tahun sebelumnya, di tahun 2021 ya sahabat YouTube, untuk lansia itu yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH adalah 2 orang lansia. Jadi kedua-duanya ini bisa dapat. Namun untuk saat ini di tahun 2022 yang bisa dapat dibatasi maksimal hanya 1 orang lansia saja ya sahabat YouTube. Kemudian contoh yang kedua, dalam satu kakak hanya ada 1 orang lansia saja dan tidak ada anggota keluarga lainnya, atau disebut istilahnya lansia tunggal ya sahabat YouTube. Nah, untuk lansia tunggal di tahun 2022 ini bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Kemudian contoh yang ketiga, di tahun 2021 ke belakang, aturan lansia yang bisa masuk hitungan bantuan PKH adalah yang usianya minimal 70 tahun ya sahabat YouTube. Nah, apabila ada penerima PKH lansia di tahun 2021 ke belakang keluar dari PKH gara-gara usianya kurang dari 70 tahun, kita ambil contoh misalkan 65 tahun ya. Sedangkan saat ini di tahun 2022 aturan lansia adalah minimal usianya 60 tahun ya sahabat YouTube. Nah, apakah yang sudah keluar dari PKH di tahun 2021 ke belakang akan bisa dapat atau bisa cair lagi bantuan PKH-nya di tahun 2022 ini? Jadi setiap penerima PKH yang namanya tidak terdaftar di dalam data bayar, maka bisa dipastikan ya sahabat YouTube sudah keluar dari kepesertaan PKH ya sahabat YouTube. Nah, namun apabila ya si KPM tersebut masih terdaftar di dalam DTKS,
maka sifatnya mereka ini adalah calon dari penerima bantuan sosial. Tetapi kapan akan dapat bantuan sosial lagi, terus kemudian bantuan apa yang akan didapat, ya semuanya ini adalah keputusannya adalah pemerintahan pusat yang menentukan ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, untuk aturan lansia ini bisa menyebabkan bantuan PKH yang didapatkan ini bisa bertambah secara tiba-tiba. Loh kok bisa? Karena mungkin di tahun 2021 ke belakang, karena aturan lansia itu kan minimal 70 tahun ke atas, si kepala keluarga yang usianya masih 65 atau 70 tahun ke bawah kan tidak masuk hitungan bantuan PKH. Nah, di tahun 2022 ini karena aturannya adalah minimal 60 tahun ke atas, maka secara tiba-tiba ya, karena proses DTKS ini kan langsung sinkron dengan Dukcapil. Nah, karena di Dukcapil si kepala keluarga ini terbaca lansia ya karena 60 tahun ke atas, maka bantuan PKH yang didapat ini secara tiba-tiba bertambah ya sahabat YouTube. Karena sebelumnya mungkin tidak ada lansia, di tahun 2022 ini ketambahan lansia, karena lansia aturan terbaru adalah 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Kemudian aturan terbaru yang kedua terkait dengan pencairan bantuan PKH adalah aturan untuk komponen pendidikan. Nah saat ini maksimal yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH adalah 4 orang anak sekolah. Ya, mulai dari urutan bantuan tertinggi dari tingkat SMA atau SMK, kemudian SMP hingga SD sederajat. Nah, kalau dulu di tahun 2021 ke belakang, perhitungan bantuan PKH untuk anak sekolah dibatasi tiap jenjang pendidikan adalah maksimal 2 orang anak sekolah saja ya sahabat itu. Contoh, dalam satu KK ada 4 orang anak sekolah, 3 SD dan 1 SMA. Kalau tahun 2021 ke belakang yang dapat hanya SD-nya 2 orang anak saja ya sahabat YouTube, dan 1 SMA. Tapi saat ini di tahun 2022 ini semuanya dapat karena maksimal adalah 4 orang anak sekolah ya sahabat YouTube. Kemudian contoh berikutnya, dalam satu KK ada 5 orang anak sekolah, 2 SMA, 2 SMP, dan 1 SD. Maka yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH saat ini adalah 2 SMA dan 2 SMP. Sedangkan yang SD tidak terhitung karena maksimal yang bisa masuk perhitungan adalah 4 orang anak sekolah dengan urutan tertinggi, yaitu SMA atau SMK, kemudian SMP hingga SD sederajat ya sahabat itu. Kemudian aturan terbaru yang ketiga ya sahabat itu. Nah, selain aturan perubahan jumlah ya anak sekolah yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH, untuk komponen pendidikan sendiri mulai dari tahun 2022 ini setiap komponen anak sekolah dari SD hingga SMA sederajat harus terdaftar di dalam Dapodik untuk sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Budaya atau Kemendikbud, dan terdaftar di dalam EMIS untuk sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, apabila anak sekolah tersebut tidak terdaftar di Dapodik atau EMIS, maka bantuannya tidak bisa dibayarkan ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bagi yang memiliki komponen anak sekolah, ini bantuannya bisa bertambah secara tiba-tiba karena perubahan jumlah ya anak sekolah yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH itu tadi, dan juga bisa berkurang secara mengejutkan karena mungkin di sekolah anak sekolah tersebut tidak terdaftar di dalam Dapodik atau EMIS ya sahabat itu. Nah, kemudian aturan terbaru yang keempat ya, ini terkait dengan aturan untuk ibu hamil ya sahabat itu. Nah, di tahun 2022 ini hingga tahap 1 kemarin dan mungkin hingga tahap 2 ini masih belum terdeteksi di dalam DTKS ya untuk komponen ibu hamil. Sehingga untuk ibu hamil bantuannya tidak bisa dibayarkan ya sahabat itu. Mungkin di tahun 2022 ini ada yang hamil ya, ini tidak bisa dibayarkan bantuan PKH-nya karena memang acuan data pencairan bantuan PKH saat ini adalah DTKS, dan di DTKS untuk komponen ibu hamil tidak terdeteksi ya sahabat YouTube. Namun saat ini pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih mengupayakan agar komponen ibu hamil ini bisa terdeteksi di dalam DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian aturan terbaru yang kelima tentunya,
yaitu terkait dengan acuan data penerima PKH saat ini adalah data DTKS terbaru. Kalau dulu adalah data hasil final closing dari EPKH, acuan pencairannya ya sahabat YouTube. Jadi apabila ada anggota penerima PKH yang NIK-nya di DTKS ini tidak valid dengan Dukcapil atau data NIK-nya belum aktif di Dukcapil, maka bantuannya juga tidak bisa dibayarkan. Hal ini biasanya terjadi pada komponen balita ya sahabat YouTube, yang dulu bisa cair karena acuan datanya hanya final closing dari EPKH, entah NIK-nya ini valid atau sudah aktif atau belum di Dukcapil, maka tetap dibayarkan karena acuannya adalah final closing EPKH. Jadi tidak terpengaruh dengan NIK yang aktif ataupun tidak ya sahabat YouTube. Namun saat ini acuan data pencairan PKH adalah DTKS dan yang sudah sinkron dengan data Dukcapil. Apabila NIK si balita tersebut tidak valid atau tidak aktif di Dukcapil, maka si balita tersebut bantuannya tidak bisa dibayarkan ya sahabat YouTube, alias ZONG tentunya. Nah tentunya untuk komponen ibu hamil dan juga acuan data ini tadi untuk yang anak balita ya sahabat YouTube, yang NIK-nya mungkin tidak valid di Dukcapil, ini bisa menyebabkan bantuan yang diterima berkurang secara mengejutkan dan bahkan ZONG ya sahabat YouTube, atau tidak cair karena mungkin komponen yang dimiliki ini adalah ibu hamil saja atau anak balita saja ya sahabat YouTube. Kemudian aturan terbaru yang keenam adalah terkait dengan aturan data bank atau istilahnya KYC bank ya. Jadi aturan saat ini apabila ada perbedaan ya, entah nama, NIK, alamat antara di data bayar dengan di DTKS, maka bisa menyebabkan bantuan PKH juga tidak bisa dibayarkan sahabat YouTube. Nah pengalaman terbaru di pencairan PKH tahap 1 dan di tahap 2 tahun 2022 ini, bagi yang data antara di bank dan juga di DTKS ini berbeda, namun sudah terlanjur masuk di dalam data bayar, maka si yang bersangkutan ini bantuannya diblokir ya sahabat YouTube oleh pusat, dan kemungkinan besar kapan nanti akan dibuka lagi blokirannya ini adalah menunggu dari pusat tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi dari 6 aturan baru pencairan bantuan PKH yang bisa menyebabkan bantuan PKH diterima bertambah secara tiba-tiba dan juga bisa berkurang secara mengejutkan dan bahkan ZONG atau tidak cair ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan saya doakan semoga sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH, KPM PKH ini bisa cair bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Amin. Sekian informasinya, terima kasih, sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.